menurunkan temperatur air ya. Ya, dalam hal ini adalah air yang diturunkan temperaturnya dalam kapasitas besar. Ya, jadi kenapa pakainya cooling tower nggak pakai media yang lain atau nggak pakai alat yang lain? Fungsinya sama seperti furnace. Kalau furnace itu menaikkan temperatur skala besar, kalau cooling tower itu menurunkan temperatur skala besar. Yang diturunkan temperaturnya dalam hal ini adalah air ya. Air H2O ya. Air. Dari mana sumber asal muasal airnya? Macam-macam ya. Untuk penggunaan dari cooling tower sendiri mayoritas dipakai di pembangkit listrik. Ya. Jadi air sebelum dibuang gitu ya, itu akan diturunkan dulu temperaturnya dengan menggunakan cooling tower. Ya, sehingga biasanya cooling tower ini terintegrasi dengan apa namanya? Aduh, saya lupa. Alat yang dipakai untuk mengubah fase uap jadi cair, apa namanya? Kondensor ya, biasanya terintegrasi dengan kondensor. Nah, jadi untuk cooling tower buat teman-teman di sini yang mungkin pernah melihat ya. Jadi cooling tower itu dia mendinginkan si air ini tadi gitu ya. Itu menggunakan media kipas atau fan ya. Jadi posisinya nanti ada di atas ini ya, macam-macam sebetulnya ya. Tapi biasanya mayoritas yang sering dipakai itu kipasnya ada di atas. Tapi ada juga yang posisinya di bawah gitu ya. Posisi kipas di atas ini fungsinya adalah untuk menyerap udara panas ya, menyerap udara panas dari air tadi untuk dibuang ke lingkungan. Jadi mengekstrak panas dari air ya untuk selanjutnya dibuang ke lingkungan. Uapnya ya, jadi kan kalau air panas tuh biasanya ada uap-uap panasnya gitu ya. Jadi uap-uap panas itu yang diserap atau yang disedot oleh si kipas angin untuk dibuang ke lingkungan. Nah, sehingga mekanisme media pendingin dicapai dengan jalannya kontak langsung ya antara air ya, air yang temperaturnya tinggi dengan udara. Ya, terjadilah sebuah perpindahan panas secara konveksi paksa ya oleh mesin tadi, ya, oleh kipas tadi. Di mana udara ya akan jenuh dengan air ya. Ketika tadi uap panasnya tadi ya, uap panas atau air panas kontak dengan udara, panasnya itu dibuang ke lingkungan. Nah, ketika kalau panas atau uapnya hilang, maka air yang sudah dingin tadi ya, temperatur udara itu akan jenuh, maka air itu akan berubah menjadi rendah temperaturnya dan turun ke bawah. Turun ke bawah, nanti selanjutnya dipakai untuk keperluan selanjutnya. Tuh ya. Ini disebutkan ya, saat proses terjadi pertukaran panas di mana air pendingin akan meningkat suhunya dan kemudian air panas tersebut akan dikembalikan ke cooling tower untuk di-recycle dan menghasilkan air pendingin dan begitu seterusnya. Dalam menjaga kapasitas air pendingin, nah jadi di sini sebetulnya ya kalau ada air panas ini kan umpan ya, inputan.
Nah, kemudian nanti keluarannya itu adalah air yang temperaturnya sudah rendah. Nah, di sini itu ada makeup water namanya ya. Jadi apa namanya, atau air pendingin ya. Jadi air pendingin itu digunakan tadi untuk kontak dengan uap panas atau udara tadi ya. Nah, makanya di sini air pendingin tadi butuh ditambahkan ya, butuh ditambahkan makeup water untuk menjaga kapasitasnya ya selama proses pendinginan itu terjadi. Produk cooling towernya berupa apa ya? Produknya berupa cooling water ya. Apa namanya? Air yang sudah temperaturnya rendah gitu ya. Biasanya dipakai untuk apa? Kalau di pembangkitan ya bisa jadi dipakai untuk selanjutnya ya, atau dibuang ke lingkungan. Kalau di proses yang lain bisa untuk digunakan di AC ya, siklus AC sentral. Kemudian bisa dipakai untuk heat exchanger ya, dipakai di selanjutnya, atau bisa juga untuk di kondenser dan peralatan lain. Nah, kebutuhan akan air pendingin atau cooling water ya bisa dikategorikan kebutuhan umum dalam setiap mesin penggerak. Nah, biasanya pengolahan air pendingin ini atau cooling water ini ya kurang diperhatikan oleh operator pabrik ya, karena persepsinya yang keliru di mana setiap air bersuhu rendah akan pasti bisa digunakan. Nah, namun air itu tidak hanya parameter dari temperatur saja gitu ya, tapi juga ada dari parameter kualitas airnya. Ya, karena air ini nanti akan didistribusikan melalui pipa-pipa dan lain seterusnya ya. Kalau komposisinya itu banyak sulfurnya, banyak yang lain-lain, maka akan membuat peralatan-peralatan distribusinya lebih mudah berkarat atau lebih mudah tersumbat. Namun kita tidak akan membahas kualitas air ya, kita hanya membahas si cooling towernya saja. Nah, sebelum kita membahas bagaimana kita akan mengevaluasi cooling tower, kita harus mengenal ya beberapa jenis cooling tower. Di sini kurang lebih ada 3 jenis cooling tower. Yang pertama yaitu forced draft, kemudian induced draft, dan natural draft ya. Kalau untuk forced draft sendiri, ini sesuai dengan gambar yang ada di sebelahnya ya. Jadi prinsip kerjanya adalah udara, ini ya, udara dari sisi samping bawah dihembuskan ke menara fan ya. Jadi kalau yang tadi biasanya posisi fan-nya ada di atas, ini posisi fan-nya ada di samping bawah. Jadi udara dihembuskan menggunakan centrifugal fan ya, yang terletak pada saluran udara masuk. Nah, sehingga terjadilah kontak langsung dengan air yang panas yang jatuh tadi gitu ya. Di hot waternya dari atas, udaranya dari bawah. Ya, di sini ada filler atau pengisi ya, filler-filler untuk apa namanya, jalannya distribusi air tadi ya. Perubahan temperatur dari tinggi ke rendah. Nah, uapnya ini akan mengalir ke atas panasnya, sementara air yang sudah rendah temperaturnya yang sudah melalui filler akan turun ke bawah menjadi cold water. Kemudian yang kedua ada induced draft. Nah, di sini dibedakan menjadi 2, ada yang cross flow
dan ada yang counterflow ya. Jadi sesuai namanya cross dan counter ya. Jadi untuk yang pertama ini gambarnya kebalik ya. Ini cross flow ini di atas, counter flow ini di bawah. Jadi yang pertama untuk cross flow ya. Nah, teman-teman mudah-mudahan bisa melihat gambarnya ya. Jadi air bedanya antara induced draft dan forced draft tadi kipasnya ya, posisi kipasnya. Kalau yang tadi itu di bawah, yang ini di atas ya. Di atas menara pendinginnya. Aliran air panas dan aliran air dingin itu yang membedakan antara cross flow dan counter flow ya. Jadi di sini air untuk cross flow dulu ya, yang bawah. Jadi air masuk pada puncak atau pada atas, bagian atas ya, ini hot water distribution, dan melewati pengisi ya, filler ya. Lalu kemudian udara masuk dari salah satu sisi menara. Ya, ini bisa aliran tunggal atau aliran ganda ya, pada sisi yang berlawanan di sini ya. Jadi kalau tadi itu udaranya dari bantuan kipas, kalau yang ini dia dari alami ya, udara lingkungan sekitar yang masuk melalui samping kiri atau kanan berlawanan dengan arah hot waternya ya. Kemudian fan mengalirkan udara melintasi bahan pengisi ya, ini tadi ya, udaranya keluar menuju puncak menara ya. Kemudian ini hot waternya dari posisinya ada di bawah ya, sama ya posisinya, pasti semuanya seperti itu ya. Posisinya di bawah, tinggal kita alirkan mau dipakai kemana. Nah, untuk yang counter flow itu air panas masuk, ini apa salah definisi ya? Harusnya berlawanan tuh. Nah, air panas masuk pada puncak menara ya, sama. Kemudian masuk, ini ada yang pakai filler, ada yang enggak pakai filler ya. Kemudian udara masuk melalui samping menara melewati filler ya. Sehingga terjadi kontak langsung dengan air pendingin. Oh, ini kebalik ya, mohon maaf ya. Jadi ini definisinya kebalik ya. Yang counterflow itu yang berlawanan ya. Kemudian yang ketiga itu ada natural draft. Nah, ini mohon maaf ya, tadi saya koreksi. Yang ini tetap pakai kipas ya, forced draft dan induced draft. Yang natural baru yang pakai alami ya, air udara lingkungan ya, baru yang pakai udara lingkungan tanpa bantuan dari. Nah, untuk yang natural draft sendiri ini strukturnya jauh berbeda dengan struktur cooling tower forced draft maupun induced draft. Strukturnya dia terbuat dari beton dan memiliki ketinggian hingga 200 meter ya. Biasanya ada di pembangkit listrik tenaga nuklir ya. Kalau pembangkit listrik biasa PLTU ataupun pembangkit yang lain yang bukan nuklir, dia biasanya pakainya induced draft ya. Nah, karena strukturnya yang sangat tinggi dan media udaranya itu tanpa bantuan kipas, maka proses pendinginannya cukup lama ya di sini ya, cukup lama. Dan untuk membuat
struktur si cooling towernya juga lumayan mahal gitu ya. Kenapa kok di PLTN ya itu makainya cooling tower natural draft? Nah tadi kapasitasnya itu besar ya, dan karakteristik dari PLTN itu berbeda dengan karakteristik pembangkit yang lain. Lalu apa saja yang akan kita ukur parameternya dalam melakukan evaluasi cooling tower ya? Di antaranya di sini ada suhu bola basah udara. Teman-teman harusnya tidak asing ya dengan istilah suhu bola basah ataupun suhu bola kering ya. Mulai teman-teman harus terbiasa dengan istilah dry bulb, wet bulb, suhu bola basah, suhu bola kering ya. Kemudian tentu suhu air masuk dan suhu air keluar, laju aliran udara, laju aliran air, dan terakhir adalah kecepatan motor pompa dan kipas. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan melakukan evaluasi kinerja dari cooling tower berjenis forced draft dan induced draft ya. Nah, kinerja atau performa cooling tower itu dibedakan menjadi dua, secara mekanikal dan secara thermal. Secara mekanikal itu secara mesinnya ya, secara thermal, secara berdasarkan perpindahan panasnya ya. Jadi ada mesin, efisiensi mesin, ada efisiensi thermal. Kalau untuk efisiensi mesin mekanikal ada 3, range, approach, dan effectiveness. Kemudian yang thermal itu prinsipnya sama seperti kita membuat neraca energi ya. Jadi panas masuk, panas keluar, kemudian berapa efisiensinya. Untuk losses-lossesnya itu ada evaporation losses ya. Itu losses karena penguapan ya, losses blowdown untuk air makeup waternya tadi ya. Dan juga di sini ada cooling capacity. Mechanical biasanya dikenal dengan effectiveness-nya, thermal, cooling capacity, dan thermal efficiency ya. Yang pertama kita coba lihat dari efisiensi atau kinerja dari cooling tower berdasarkan mekanikalnya ya. Ada 3 parameter, yang pertama range, approach, dan effectiveness atau efektivitas atau efisiensi mesinnya ya. Jadi range sendiri ya sesuai dengan nama istilahnya range ya, rentang. Nah, kalau digunakan istilahnya di sini adalah perbedaan temperatur antara temperatur air yang masuk dengan temperatur air yang keluar. Tidak susah ya. Berapa air masuk, berapa air keluar, dapat range-nya. Kemudian approach. Approach di sini adalah perbedaan temperatur antara temperatur air yang keluar dan temperatur bola basah udara yang masuk cooling tower. Ya, karena tadi ada kipas, ya kita menggunakan kipas, jadi kan dengan bantuan udara. Ya kan, tadi udara panas keluar, udaranya berubah menjadi jenuh, ya menjadi basah ya, bola basahnya udara yang masuk ke cooling tower. Jadi selisihnya berapa? Artinya di sini kita harus tahu berapa temperatur bola basah udara yang masuk. Gitu ya. Bagaimana cara kita mencari temperatur udara bola basahnya? Kita menggunakan bantuan psychometric chart ya, bila perlu. Karena biasanya kalau kita mengukur temperatur dengan menggunakan termometer, bukan termometer ya, ya termometer
Itu biasanya yang terukur adalah temperatur dry, temperatur bola kering. Ya, temperatur bola basah itu identik dengan pengukuran secara manualnya, yaitu menggunakan sling hygrometer. Nah, kemudian yang ketiga, effectiveness, ya, efektivitas atau efisiensi, satuannya persen. Kalau yang tadi satuannya masih derajat Celcius, ya, yaitu perbandingan, ya, yang namanya efisiensi itu pasti A per B, ya. Nah, sekarang apa itu A, apa itu B-nya? Yaitu perbandingan antara range dan range ideal. Apa itu? Kok ada range ideal lagi? Yaitu perbedaan antara suhu masuk air pendingin dan suhu wet bulb atau suhu bola basah. Jadi bisa kita ringkas, rumus efisiensi sama dengan range dibagi range plus approach dikali 100. Dapatlah nanti berapa persen effectiveness-nya. Efektivitas yang tinggi maka menunjukkan bahwa mesin si cooling tower itu masih berada pada kinerja yang bagus. Nah, sekarang standar tingginya itu berapa? Nah, itu acuannya adalah spesifikasi desainnya. Ya, jadi setiap alat pasti mempunyai spek desain. Sebelum kita menghitung, usahakan kita harus mengetahui spesifikasi desain dari alat yang akan kita kerjakan atau alat yang akan kita hitung, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, di sini kita akan mencoba beberapa yang tadi ya, sesuai dengan yang di slide sebelumnya, penjelasannya ya. Sisanya nanti kita ketahui dari contoh studi kasus. Yang pertama di sini cooling capacity atau kapasitas pendinginan dalam satuan kilokalori per hour atau kilowatt. Jadi kapasitas pendinginan yang dimaksud di sini adalah kemampuan si cooling tower dalam menghilangkan atau dalam membuang panas, ya, dalam satuan kilokalori, dalam satuan panas tentunya ya, kilokalori per hour atau kilowatt. Jadi bagaimana cara kita mengetahuinya? Rumusnya Q sama dengan MC delta T, MCP delta T ya. Panas sensibel karena melibatkan perubahan temperatur ya. Sensibel digunakan untuk mengetahui panas yang hilang atau panas yang diserap karena adanya perbedaan temperatur. Di sini M laju massa aliran air, C kalor spesifik air, dalam satuannya bebas. Kalian mau pakai satuan SI atau satuan British, monggo silakan. Jadi teman-teman juga harus sudah mulai terbiasa ya dengan konversi satuan. Ya, satuan SI atau satuan British. Delta T perubahan suhunya. High cooling capacity sama dengan good performance juga ya, sama ya. Jadi ketika cooling tower itu mampu membuang panas dalam jumlah besar, ya, artinya kinerja cooling towernya masih bagus, gitu ya. Nah, cara mudahnya kita mengetahui adalah apabila efektivitasnya tinggi, maka cooling capacity akan tinggi juga. Demikian juga sebaliknya, kalau efektivitasnya rendah, maka cooling capacity-nya akan juga rendah. Jadi sebanding ya, atau berbanding lurus, bukan berbanding terbalik.
Nah, kemudian setelah itu untuk lossisnya ini nanti akan kita gunakan dalam menghitung efisiensi termal ya. Efisiensi termal adalah panas masuk dibagi panas keluar. Ya, panas masuk ada apa saja. Nah, teman-teman nanti harus sudah bisa membuat blok diagram sederhana ya. Bagaimana cara membuat blok diagram sudah pernah diajari waktu semester 3. Dibuka lagi catatannya. Kemudian di sini lossis ini menjadi bagian dari panas yang keluar. Ya. Nah, evaporation losses itu kehilangan atau losses akibat penguapan ya. Jadi jumlah air yang diuapkan untuk tugas pendinginan ya secara teori. Jumlah penguapan mencapai 1,8 meter kubik untuk setiap 10.000 kilokalori panas yang dibuang. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengetahui nantinya berapa evaporation lossesnya. Ya, dalam satuan meter kubik per hour ya sama dengan 0,0085 dikali 1,8 dikali circulation rate-nya. Jadi laju alirnya berapa? Dikali dengan temperatur masuk dikurang temperatur keluar. Nanti bisa diperoleh berapa meter kubik per hour ya. Kemudian kalau ini masih satuan massa ya, katakanlah volume. Di sini satuan panas ya, maka M dikali H. M dari sini dikali entalpi. Nah, teman-teman akan mencari ya nilai entalpi air ya, entalpi air atau entalpi campuran ya, karena ini evaporation ya, penguapan. Jadi campuran makeup water dengan air yang telah didinginkan. Dari mana kita mencari entalpinya? Dari steam table ya, teman-teman sudah juga pernah dipakai di semester sebelumnya. Jadi itu dibuka-buka lagi ya. Yang selanjutnya ada blowdown losses ya, ini tergantung pada evaporation losses dan COC. COC itu perbandingan antara padatan terlarut L ya, larut dibagi dalam air sirkulasi terhadap padatan terlarut dalam air makeup water. Jadi kita membandingkan nanti yang mengetahui atau biasanya sudah diketahui sebelumnya berapa perbandingan antara padatan terlarut dalam air sirkulasi. Jadi apa ya? Kayak butiran-butiran yang terikut dalam air yang masuk dengan air yang ada di makeup water ya. Nah, di sini contoh studi kasus cooling tower-nya di industri pupuk ya. Nah, di sini ada data desain dengan data aktual. Data desain di sini temperatur air masuk 45,5, temperatur air keluar 32. Jadi di sini kalau kita membicarakan 32 itu dingin, tapi kalau kita berbicara temperatur air ya ini ya beda dengan temperatur yang lain ya. Jadi menurunkan dari 45 ke 32. Nah, kemudian temperatur wet bulb udara itu 28 derajat Celcius ya. Sudah diketahui sebelumnya. Kemudian laju sirkulasi air 26.650 meter kubik per jam. Kemudian kapasitas fan ya, kipasnya ya, 544,7 meter kubik per sekon. Ini enggak dipakai ya spesifikasinya. 1 sampai 5 aja. Nah, data aktualnya di sini ada temperatur masuk airnya 38 dari sebelumnya 45 ya. Ini berbeda tidak jadi masalah ya.
Sekali lagi saya sampaikan sama halnya dengan furnace ya. Karena dulu dan sekarang mungkin kebutuhan air panas dan air dinginnya itu sudah berbeda. Tapi yang perlu menjadi catatan adalah selisihnya ya, yang harusnya tidak terlalu besar. Nah, ini kemudian temperatur keluarnya 28,5. Kemudian temperatur wet bulb udara 28 derajat Celcius. Laju sirkulasi air 20.000 meter kubik per jam atau 55.500 sekian kilogram per sekon. Laju makeup air 400 meter kubik per hour ya. Di sini sebelumnya tidak ada ya laju makeup airnya ya, makeup waternya ya. Kemudian temperatur makeup waternya 27 derajat Celcius. Nah, dari data-data ini bisa kita olah ya untuk mencari kinerja cooling tower berdasarkan mechanical ataupun thermalnya ya. Yang pertama kita coba cari berdasarkan mechanicalnya ya. Range antara temperatur input dengan temperatur output. Tadi inputnya 38 dikurang 28 kurang lebih 9 derajat Celcius. Approach ya. Tadi temperatur keluar air dikurang temperatur wet bulb ya. Keluarnya tadi 28,5 dikurang 28 hasilnya 0,5 derajat Celcius. Lalu dari range dan approach ini akan kita peroleh berapa nilai effectiveness-nya. Dengan menggunakan rumus yang sudah ada tadi, maka diperoleh effectiveness-nya masih berada di atas 90%, itu masih bagus ya. Masih berada di atas 80% itu juga masih bagus. Sangat tinggi masih ya effectiveness-nya ya. High effectiveness berarti sama dengan good performance ya. Nah, di sini kita ketahui ya bahwa efektivitasnya sangat tinggi, akan sejalan atau akan berbanding lurus dengan cooling capacity-nya. Ya, cooling capacity kita peroleh dengan menggunakan rumus panas sensible MC delta T. Masanya ya kalau berubah-ubah mau nanti dicek ulang saja ya angkanya. Kilogram per sekon dikali Cp air ya. 4,18 satuannya juga monggo dicek ulang ya, kilojoule per kilogram Kelvin dikali, nah delta T-nya ini tadi, ini ya, 9,88 dirubah ke Kelvin, mengikuti satuan dari Cp. Maka diperolehlah di sini sekitar 6 juta kilojoule per sekon cooling capacity-nya. Apa artinya cooling capacity-nya 6 juta kilojoule per sekon? Artinya dalam 1 detik ya, dalam 1 sekon itu si cooling tower mampu membuang panas ke lingkungan sebesar 6 juta kilojoule. Itu sangat besar ya. Sejalan dengan ininya tadi 95,18%. Ya wajar ya. Maka high cooling capacity sama dengan good performance. Nah, selanjutnya adalah kita akan mencari berapa nilai efisiensi thermalnya. Ya, panas masuk dibagi panas keluar dikali 100. Ya, kita buat dulu blok diagramnya seperti ini kurang lebihnya ya. Di sini ada sistem cooling tower, apa saja yang masuk, apa saja yang keluar. Itu kita bisa tandai dengan prosesnya. Ya, jadi teman-teman harus mengetahui proses yang terjadi. Yang pertama tentu di dalam cooling tower itu menurunkan temperatur artinya ada air yang masuk. Kalau ada air yang masuk, ada air yang keluar. Kemudian tadi nurunin suhu airnya pakai udara, artinya ada udara yang masuk. Nah, udara ketemu dengan air, terjadi penguapan, ya, adanya panas evaporasi. Kemudian tadi untuk menjaga
maka ada makeup water. Kalau ada makeup water, ada blow down yang dikeluarkan. Itu ya. Jadi panas yang masuk ada 3 ya. Q1, Q2, Q3. Kemudian yang keluar ada 3 juga, Q4, Q5, Q6. Nah, setelah kita membuat blok diagram, maka kita akan mencari berapa Q1 sampai Q6. Q1 ya, panas sirkulasi air yang masuk. Massa air masuknya berapa? Kemudian di sini entalpinya berapa? Dan selisih temperatur ya, karena dia akan turun temperaturnya. Nah, untuk temperaturnya, mencari entalpi itu akan menyesuaikan dengan temperaturnya. Di sini temperatur entalpi yang akan dicari itu adalah entalpi pada temperatur air yang masuk dikurang dengan air pada TC ya. TC ini adalah campuran di sini ya. Karena nggak mungkin ya proses ini berjalan terus-menerus, tidak ada karena di sini di bawahnya ini ada air ya, kemudian di sini ada panas yang keluar, udara masuk, pasti ada di sini temperatur campuran yang ada di dalam sistemnya. Ya. Nah ini entalpinya, kalau kita menggunakan derajat Fahrenheit, maka konversi satuannya ke satuan British ya. Kalau Fahrenheit itu British, kalau Celsius atau Kelvin itu biasanya satuan SI. Ya, entalpi ya, ini entalpi. Nah, satu lagi, teman-teman juga harus sudah terbiasa dengan apa namanya? Ya Allah, lupa. Apabila di sini tidak ada ya, ini di sini adanya misalnya pada temperatur 80 sama 85. Temperatur 8, nah TC ini berapa? Nah, TC ini dicari di sini ya. Nah, TC ini dicari di evaporation losses ya. Jadi TC campuran ya, maka kita bisa menghitung dengan rumus Q serap sama dengan Q lepas ya. Jadi Q lepas sama dengan Q serap. Q lepas panas yang dilepas dari makeup water. Kemudian panasnya diserap oleh air yang tersirkulasi. Jadi massa makeup water dikali TC min T makeup water ya, sama dengan massa sirkulasi air dikali temperatur air yang keluar dikurang TC. Jadi TC itu posisinya ada di tengah-tengah ya. Nah kemudian di tengah-tengah sistem ya, di tengah-tengah kotak itu ya. Nah, massa makeup waternya tadi sudah diketahui ya di awal ya, 400 dikali T makeup airnya tadi sudah ada, kita rubah satuannya ke Fahrenheit. Sama dengan massa sirkulasi air tadi sudah diketahui, temperatur air yang keluar sudah diketahui, kita rubah ke Fahrenheit. Dapatlah TC-nya sama dengan 83,24 derajat Fahrenheit. Tidak perlu saya jelaskan bagaimana mendapatkan 83 ya. Nah, teman-teman harus sudah bisa menghitung dengan persamaan-persamaan seperti ini berapa hasilnya. Dapatlah TC-nya 83,24. Nah, di steam table misalnya ya, hanya 80 dan 85. Lalu 83,24-nya nggak ada, Bu. Terus gimana saya cara nyarinya? Gitu ya, pertanyaannya ya. Maka teman-teman harus bisa apa namanya ya? Saya lupa ya. Mencari titik tengahnya ini ya. Jadi di antara 80 dan 85 ya, maka dapatlah 1047 entalpinya. Aduh, namanya itu adalah bukan konversi ya, apa ya namanya ya?
Lupa saya apa namanya ya, yang jelas ini di tengah-tengah ini bisa dicari ya di antara 80 dan 85. Pakai perbandingan ya. Nah, di sini sudah dapat TC dan apa namanya entalpinya, maka bisa dimasukkan di sini. Entalpinya tadi dapatlah sekian Q1 ya. Nah, Q2 dari udara. Teman-teman kalau ada yang bingung setelah ini, tolong ditanyakan ya, di mana letak bingungnya. Karena saya tidak mau seperti minggu lalu dalam mengerjakan tugas, nggak selesai karena kami masih belum paham. Jadi pada saat setelah selesai materi, jika ada yang ingin ditanyakan silahkan. Ya. Q2 sama dengan flow udara dikali H, ya karena entalpi dari udara ya. Sorry, tadi bukan MCPDT ya, tapi massa dikali entalpi ya. Nah, di sini juga sama sebetulnya ya, massa dikali entalpi. Massa di sini bisa digantikan dengan flow udara ya. Nah, entalpinya didapat dari psychometric chart. Nah, psychometric chart itu bentuknya kayak mana sih, Bu? Gitu ya. Coba teman-teman lebih kreatif ya, cari di Google, di internet, itu sudah banyak sekali ya sumbernya. Jadi tidak ada alasan untuk belum diajarin ya. Nah, kemudian flow udara itu didapat dari kapasitas fan-nya dikali dengan rho udara atau density udara ya. Kapasitasnya tadi 500 meter kubik per sekon. Rho udara itu terdiri dari, ingat ya, udara itu 21%-nya O2, 79%-nya N2. Jadi di sini dalam mencari rho udara, ini bukan tekanannya, rho ya, density udara, maka kita cari berapa apa namanya, density atau rho-nya O2 dengan rho-nya N2, kemudian kita jumlahkan, itulah rho-nya udara. Gitu ya. Jadi kita mencari flow kapasitas dikali rho udara. Jangan lupa satuannya. Ya, maka diperoleh sekian pound per hour flow udaranya. Nah, cara mencari entalpinya dari psychometric chart itu kita akan membutuhkan temperatur bola basah dan temperatur bola kering seharusnya ya. Nah, di sini dari temperatur bola basahnya 28 derajat Celcius atau 82,4 diperoleh apa namanya, entalpinya ya, itu sebesar 46 BTU per pound udara kering. Maka kita bisa menghitung Q2-nya sama dengan flow udara dikali H. Nah, Q1 sudah, Q2 sudah, Q3 ya, makeup water ya. M dikali entalpi. Entalpinya pada saat kapan? Entalpinya pada saat TC dikurang T makeup. Sebesar sekian. Interpolasi ya, baru ingat saya. Jadi kalau tidak ada data berapa entalpi pada temperatur sekian, maka teman-teman harus bisa menginterpolasi tabel. Ya, menginterpolasi tabel. Seharusnya sudah diajarkan ya dalam terutama ini ke konversinya ya. Interpolasi biasanya di termo ya, karena termo itu membutuhkan data-data entalpi, entropi, dan seterusnya. Interpolasi namanya ya. Jadi kalau nanti ketemu soal tidak ada alasan untuk tidak ada di tabel di sini Bu entalpinya 82 misalnya. 82 di mana? Di sini adanya 83. Ya dilakukan interpolasi saja antara 80,6 dengan 83,24. Pasti posisinya di tengah-tengah itu nilai entalpinya. Ya.
Nah, Q1 sudah, Q2 sudah, Q3 sudah, Q4 ya. Nah, Q4 di sini Q1 tambah Q2 tambah Q3 dikurang Q5 tambah Q6. Simpelnya seperti itu ya. Karena Q5 dan Q6 tadi sudah kita cari di sebelumnya. Di sini ya. Kita kembali ke slide sebelumnya. Q5 atau QL ya. Tadi rumusnya sudah ya. Tinggal dimasukkan angkanya, dapat masanya ya. Kemudian entalpi tadi kita sudah cari juga dengan TC-nya, M dikali entalpi, ini 2205 pound per hour, itu adalah konversi satuannya. Dari ton per hour ke pound per hour. Ya. Nah, untuk BL ya, blow down losses atau Q6, itu bisa kita cari dengan menggunakan rumus seperti ini ya. M dikali delta entalpi. Kita mainnya entalpi ya di sini ya. Entalpi pada saat kapan? Entalpi karena blow down ini keluaran air dari bawah ya, antara air yang keluar dengan TC di tengah-tengah tadi ya. Nah, masanya yang perlu kita cari adalah massa. Massa di sini adalah bisa kita cari dengan rumus M dikurang EL dikurang DL. Ya, M ini adalah makeup water ya, 400. EL tadi sudah kita ketahui. DL atau drift losses ini kita bisa menghitung dengan 0,2% dikali sirkulasi air. Ya, 0,2% kali sirkulasi airnya tadi 20.000, dapatlah 40. Per sekian masanya ya. Kalikan dapat 12.000 BTU per hour. Ini juga sama, kalau tidak ada temperaturnya di dalam tabel, maka teman-teman harus interpolasi ya. Nah, sudah dapat semua, maka kita masukkan ke dalam tabel gitu ya. Kita masukkan ke dalam tabel. Panas masuk Q1, Q2, Q3, panas keluar Q4, Q5, Q6, total harus sama ya antara panas yang masuk dengan panas yang keluar. Maka kita bisa mencari berapa efisiensi termalnya ya, didapat di sini 68,40%. Cooling tower masih berfungsi dengan cukup baik apabila efisiensinya lebih dari 50%. Secara termal ya, secara termal. Jadi kalau kita melihat efektivitasnya 95%, Bu. Tapi kenapa efisiensi termal itu kok kecil, nggak nyampe di atas 80%? Nah, dari pertanyaan tadi ada yang bisa menjawab kenapa efisiensi mesin itu lebih besar dibandingkan efisiensi termalnya. Efisiensi mesin itu effectiveness tadi ya. Kenapa effectiveness-nya itu lebih besar dari termalnya? Maaf Bu, boleh diulang lagi pertanyaannya, saya kurang kedengaran tadi. Kenapa efisiensi secara mekanikal itu lebih besar daripada secara termal?
Nah, misalnya selanjutnya adalah apabila secara thermal itu efisiensinya di bawah 50%, maka bisa kita lakukan perbaikan kinerja ya. Bagaimana kita melakukan perbaikan kinerja? Ada beberapa langkah ya. Yang pertama, kita cek apakah cooling tower-nya memang betul sesuai dengan peruntukan dari kapasitas air yang akan diturunkan temperaturnya. Kemudian dari pengisinya, fillernya ya. Kemudian dari pumps and water distribution. Kemudian dari fans dan motornya. Nah, berbeda jenis cooling tower, berbeda kapasitas pendinginannya ya, kilokalori per hour-nya, dan juga berbeda flow rate-nya. Kalau bebannya besar, cooling tower-nya kecil, maka tidak akan tercapai gitu ya, lama, susah gitu ya. Atau sebaliknya, kecil tapi besar, itu malah memborosan gitu ya. Kemudian berbeda jenis cooling tower, berbeda spek, range, approach, dan lain sebagainya. Gitu. Teman-teman bisa baca ya. Kemudian media pengisinya ya, atau fillernya gitu ya. Karena ini akan mempengaruhi dari permukaan air yang akan didinginkan tadi ya, surface area, durasi kontaknya, laju alirnya, turbulensinya, dan seterusnya. Pertama, ini nanti berkaitan dengan electricity dan perpindahan panasnya. Ini beberapa perbandingan media fillernya ya, ada splash fill, film fill, dari efektif heat exchange area ya, area perpindahan panasnya, kemudian dari kuantitinya, jadi macam-macam ya. Ini juga menyesuaikan dengan inputan bahan baku airnya ya. Ya usahakan kita pilih yang mempunyai heat exchange area yang besar ya, supaya lebih cepat dalam proses pendinginannya. Tapi ini juga terbatas dengan kuantiti yang airnya ya. Ini yang tinggi, dia surface area effectiveness-nya tidak terlalu besar ya, tapi dia kuantitinya tinggi ya. Ada kelebihan dan kekurangannya. Lalu pompa dan distribusi air ya, itu juga mempengaruhi dari efisiensi ya. Jadi nanti kalau teman-teman itu kerja praktek di industri mengambil cooling tower, batasan masalahnya sampai mana gitu ya. Apakah semuanya dihitung menjadi satu ya, artinya pompa dan distribusi airnya diikutkan gitu ya. Jadi faktor-faktor yang memiliki pengaruh dari efisiensi cooling tower ya. Karena tadi distribusi air ini ada istilahnya drift loss ya. Drift loss itu akibat gesekannya ya. Apalagi kalau pipa atau pompanya itu karatan atau ya macam-macam ya, itu bisa mempengaruhi dari kinerja cooling towernya. Kipas juga ya, kipas itu juga akan mempengaruhi proses pendinginan yang ada di dalam menara pendingin. Nah, selanjutnya adalah tugas. Ini tugasnya individu ya, per orang. Ditulis tangan. Tugasnya ditulis tangan. Di sini
Data-datanya tidak dalam bentuk tabel ya, tapi dalam bentuk sebuah cerita. Air pendingin bekas pakai dari pabrik didinginkan dalam cooling tower dengan laju sirkulasi air masuk 22.500 meter kubik per jam. Temperatur air masuk 40,2 derajat Celcius dan keluar 30,5 derajat Celcius. Temperatur udara bola basahnya adalah 28 derajat Celcius, tekanan 1 atm dan kelembaban relatif 60%. Fungsinya di sini ada RH atau kelembaban relatif adalah untuk nantinya teman-teman mencari entalpi udara. Ya, entalpi udara menggunakan psychometric chart. Usahakan pakai psychometric chart ya, bukan kalkulator yang ada di internet. Ya, usahakan menggunakan psychometric chart, bukan menggunakan kalkulator yang ada di internet. Lalu kapasitas ID fan-nya 544,7, laju makeup waternya sebesar 480 dengan temperatur makeup waternya 27. Lakukan analisis dari data yang ada dengan menjelaskan prinsip kerja CT, cooling tower ya, dan prestasi kinerja dari data tersebut. Jadi teman-teman tidak hanya menghitung ya, tapi sebelum menghitung teman-teman harus menjelaskan secara singkat dulu bagaimana prinsip kerja cooling tower, dan kemudian teman-teman akan menghitung berapa, akan menganalisa berapa kinerja ya dari cooling tower secara mekanikal dan thermal, dan kemudian teman-teman harus bisa menjelaskan hasil dari analisa hasil akhirnya itu bermakna apa gitu ya. Kalau hasil akhirnya 50% artinya apa? Kalau hasil akhirnya 80% artinya apa? Itu harus juga bisa dijelaskan. Jadi bukan hanya menghitung A tambah B sama dengan C, selesai. Enggak ya. Tapi harus bisa menjelaskan apa artinya C. Kenapa bisa C? Hasilnya kenapa bisa C? Tuh ya. Oke, itu saja materinya. Sampai di sini ada pertanyaan, saya persilakan. Tugasnya jangan cuma copy paste dari kakak tingkatnya ya. Tugas dari kakak tingkat itu belum tentu betul ya. Pengalaman dari tahun lalu dalam mengerjakan tugasnya dengan bermodal copy paste dari punya sebelumnya, akhirnya nilainya juga sama dengan yang sebelumnya. Nilainya kecil. Jadi, kalau teman-teman nanti istilahnya melihat punya kakak tingkatnya atau melihat punya sebelumnya, itu diteliti lagi ya. Tidak hanya copy paste ganti nama NIM saja. Kalau kalian hanya copy paste ganti nama NIM, karena ini tugasnya tulis tangan, jadi tidak bisa copy paste ya. Tapi saya masih menyimpan ya jawaban-jawaban dari tugas-tugas sebelumnya. Maka akan saya berikan nilai di bawah 50 gitu ya. Ya karena mau apa yang mau dinilai gitu, nggak ada. Kalian cuma modal ganti nama NIM doang gitu kan ya. 1 detik selesai gitu. Tapi apa yang bisa kalian peroleh dari sana? Tidak ada. Masih ada waktu, saya persilakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Dari saya cukup, Bu. Oke, cukup ya. Jadi kalau masih belum paham, bisa dipelajari bareng-bareng ya setelah ini, karena mungkin ya tidak bisa sekali paham, sekali duduk langsung paham ya, tapi harus dipelajari mandiri di rumah. Kurang lebihnya mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Silakan dikerjakan, minggu depan kita presentasi